Kalau guru-guru yang sudah mau pensiun kita menyebutnya kasepuhan, Pak. Oh, kasepuhan. Ya. Mohon maaf Pak ya, ini yang bilang. Saya nggak berani, takut. Tapi jangan dikira guru yang kasepuhan itu minat motivasinya kurang boten. Itu sebenarnya memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan kita. Anak-anak yang kita belum tahu potensinya setelah diadakan diferensiasi tersebut, pembelajaran muncul Pak, rasa percaya dirinya bertambah, mereka lebih aktif pembelajaran. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada perang wajar dan ada perang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Monggo, Pak Slamet, Pak Aryo, monggo. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Luar biasa baik hari ini. Ini dari mana? Dari sekolah? Dari sekolah. Alhamdulillah. Monggo, silakan duduk dulu. Monggo, silakan duduk Pak dulu. Dedi. Alhamdulillah, ini kebetulan lagi santai, main-main gitar. Alhamdulillah, jenengan pada datang ini. Luar biasa ini. Gimana kabarnya? Baik, Mas? Baik, Baik. alhamdulillah luar biasa Pak Oh, Dedi. betul. Ini Kunjung ke rumahnya Pak Dedi yang luar biasa. waduh, jadi ini kebetulan ada Pak Slamet, ada Pak Aryo yang sudah hadir di sini. Ini mau minum apa? Saya buatkan dulu. Kopi apa teh? Bebas, Bebas. Pak Dedi. Oh, baik. Yes, Tunggu bentar, Pak Dedi. tunggu bentar. Saya Iya. buatkan dulu. Iya. Wah, ini kopinya ini. Monggo. Ini Wah. teh, ini kopi. Monggo. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Siap. Ini buat sohib saya dan senior saya ini, beliau ini PTP ini senior saya ini. Baik. Terima kasih. Monggo. Nah, ini kebetulan itu kita punya program, Pak. Kita punya program podcast namanya Sambung Sedulur. Nah, ini kebetulan ada Pak Slamet, Pak Aryo hadir di sini. Ini kebetulan sekali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin sambil diskusi gitu ya. Terkait Asik sekali dengan beberapa hari belakangan ini Pak Slamet, Pak Aryo mungkin sering mendengar gitu istilah pembelajaran diferensiasi itu yang Tadi namanya apa? Sambung sedulur? sambung sedulur, Pak. Sambung Sambung sedulur. sedulur. Sambung Gimana itu? sedulur. Gimana itu sambung sedulur itu? maksudnya? Menjalin silaturahim, Mbak. Jadi biar tambah luar biasa gitu, tambah akrab, biar tambah dekat gitu. Jadi ini terima kasih ini Bapak Ibu, Pak Slamet. Saya suka Stereotip. Iya, ini suka kebiasaan kalau di Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu. Padahal ini Bapak-bapak. Tapi enggak apa-apa nih. Mohon maaf nanti kalau kita ngobrol tapi ada yang kurang berkenan nanti bilang aja. Langsung raise hand. Oh iya. Gitu ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan langsung Oke. raise hand gitu. Terima kasih ini Sekali. di waktu yang tepat tadi kita telah ada tamu spesial narasumber motivator, praktisi pendidikan yang begitu hebat. Mungkin Pak Slamet dan Pak Aryo ini yang sudah hadir di studio pada acara Sambung Sedulur Podcast BBGP Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sebuah acara podcast yang pastinya buat Sobat Edu semakin semangat bareng saya, Dedi, Pak. Saya Dedi, Pak. Udah kenal, Pak ya? Sudah. Kita kan sohib. Kita sohib. Dan rekan saya Pak Slamet dan Pak Aryo Terima yang telah kasih. hadir bersama kita. Dan jangan lupa Sobat Edu, stay tune, ikuti informasi dan program BBGP Provinsi Jawa Tengah di media sosial kami, di YouTube channel, IG, TikTok, FB, BBGP Provinsi Jawa Tengah. Kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih Bapak dan Sobat Edu. Belakangan ini kita sering mendengar kata-kata diferensiasi.
pada pembelajaran di jenjang PAUD, SD, SMP maupun SMA. Kita tahu saat ini itu pemerintah melalui Kemendikbudristek sedang berupaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan zamannya. Nah, ini mungkin saya mulai dulu dari Pak Slamet ini. Ini boleh kenalan dulu Pak, monggo Pak Slamet. Ya. Mungkin tadi kita belum kenalan, mungkin walaupun kita sudah sohib, tapi kan belum kenal teman-teman Sobat Edu. Betul, Sobat Edu belum kenal. Ya? Okay. Pak Slamet itu siapa, dari mana, bagaimana gitu ya. Monggo Pak Slamet. Terima kasih Pak Dedi. Halo Sobat Edu semuanya. Perkenalkan, nama saya Slamet Hari Pambudi. Keseharian saya sebagai guru SD di SD Negeri Pakinrano 1, Kota Semarang. Kemudian saya mengajar di kelas 4. Kelas 4 SD ya? SD dan sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran ini. Untuk kelas 4 ya? Untuk kelas 4 dan kelas 1 di SD Pakinrano 1. Selain itu, saya juga kemarin alhamdulillah puji syukur berkat BPGP Jawa Tengah. Siap, lulus mantap. Guru penggerak angkatan keempat di Jawa Tengah. Sobat Edu ini Pak Slamet telah lulus program guru penggerak. Dan beliau itu ilmunya luar biasa sekali. Baik. Terima kasih sekali untuk BPGP Jawa Tengah, untuk Kemendikbudristek yang telah mengadakan program ini. Itu mungkin background saya. Hobi mungkin, hobi Mas Slamet? Hobi. Lari-lari atau ya, kalau sekarang hobinya sekarang adalah kita sering mengadakan kumpul-kumpul ngopi bareng, Pak. Oh iya. Kongko anak-anak muda. Kopdar bareng di sekitar sini dengan guru-guru, dengan komunitas-komunitas yang sekarang sedang menjamur banyak sekali dan itu luar biasa. Luar biasa ya. Siap, baik, terima kasih Pak Slamet. Nah, ini selanjutnya Sobat Edu, ini ada salah satu narasumber lagi. Beliau adalah rekan, terus partner, sohib gitu ya, senior saya di khususnya di Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Beliau ini adalah Pak Aryo, PTP Ahli Madya. Mungkin Pak Aryo bisa cerita terkait dengan pribadi Pak Aryo ini seperti apa. Mungkin teman-teman di Sobat Edu itu belum begitu banyak yang tahu terkait dengan siapa sih Pak Aryo ini sebenarnya. Monggo Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, nggih. Nah, perkenalkan, nama saya Aryo ya. Jadi nama saya panjang Janjani. Boleh ya pakai Janjani ya? Oh boleh. Kalau nggak boleh nanti biar Mbak Sari suruh cut. Nanti di-cut nanti. Lah apa-apa. Santai aja Pak Ji. Atau dipotong ini. Nggak apa-apa. Nama saya Lulut Priambodo Aryo Nugroho. Tapi kelihatannya saya nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama Aryo Nugroho. Karena Aryo Nugroho itu adalah nama pemberian orang tua saya. Oh begitu. Jadi kalau panggilannya lebih familiar itu Pak Aryo ya Pak Ji? Aryo sebenarnya. Pak Aryo. Ada pernah juga manggil saya Pri, tapi saya enggak pernah ngelinguk gitu ya. Oh Ji. Ayo Pak Pri. Terus dijawel di bawah, ayo Pak Pri. Oh Pri itu saya loh, Bapak kan namanya Priambodo gitu ya. Baru hari ini saya dipanggil dengan sebutan Pri. Itu kocak banget itu. Berarti nggak nengok waktu dipanggil Pak Ji? Nggak nengok sama sekali, cuma saja. Baru tahu namanya Pak Pri ya. Itu nama saya. Dokter Ji, jenengan Pak Ji? Ya kebetulan saya dokter, ya. Dulu saya sekolah di IKIP ya, tahun 89, lulus 94 D3. D3 saya itu maksimal 4 tahun. Jurusan pendidikan fisika D3. Kemudian alhamdulillah 98 saya melanjutkan ke S1, jadi daftar di IKIP, lulusnya UNES. Nah itu kan ya jadi daftar di IKIP, lulusnya UNES, ini luar biasa loh ini. Ini sejarah ini. Itu ijazahnya sudah UNES itu, padahal KTM saya IKIP itu. Waktu keluar udah ini Pak. Sampai sekarang juga kesibukannya masih mendalami terkait pengembangan model. Akhirnya menjadi hobi saya itu. Jadi hobi nih Pak. Alhamdulillah. Pekerjaan hobi saya menjadi pekerjaan saya sekarang. Jadi mengembangkan model-model pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang berbasis TIC-nya. Itu nggih. Baik, terima kasih Pak Aryo, Pak Slamet. Ini tampaknya nanti kita akan ngobrol panjang ini bersama Sobat Edu dan mungkin rekan-rekan yang lain yang ingin menyimak terkait dengan podcast Sambung Sedulur ini, podcast BPGP Provinsi Jawa Tengah. Nah, Pak Slamet ini pada saat mendengar atau membaca terkait pembelajaran diferensiasi itu pertama kali yang Pak Slamet pikirkan itu ini apa gitu. Pernah berpikir seperti itu enggak pada saat itu?
Benar sekali Pak Dedi. Ini pertama kali saya mendengar kata pembelajaran diferensiasi itu di pendidikan guru penggerak. Dan itu saya merasa ini seperti apa sih? Karena kita taunya kan model pembelajaran, pendekatan, strategi. Tapi belum pernah selama ini sebelum saya mengenal pembelajaran diferensiasi barang opo, makanan opo itu Pak Aryo. Jadi pertama tuh saya merasa asing terlebih dahulu. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, oh ternyata seperti ini. Nah, awal saya mendengar kata diferensiasi itu kan dari kata different. Berarti yang berbeda-beda. Orang awam seperti itu. Guru saya sebagai seorang guru, oh berarti pembelajaran harus beda-beda ya. Ini yang beda apanya gitu ya? Yang beda apanya? Apakah nanti modelnya atau medianya atau apanya? Ya, betul. Apanya? Itu awalnya saya belum tahu Pak Dedi. Setelah saya selami beberapa, oh ternyata yang saya pahami ya, awal-awal itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid siswa tersebut, sehingga memang awal-awal itu menjadi suatu titik terang karena dulu ya sebelum ada pembelajaran diferensiasi mungkin banyak guru-guru yang curhat ke saya, Pak ini si A contohnya ada murid si A dengan si B itu berbeda-beda, guru bingung ini cara gurunya yang banyak atau harus nambah guru gitu ya, harus nambah guru, ternyata tidak demikian Pak ya. Tidak demikian, betul. Dan juga anak-anak juga beda-beda. Kadang-kadang anak yang suka pendiam, anak yang hyperaktif, anak yang sukanya sukanya ada visualnya. Ada yang suka bercerita. Betul. Dan itu guru bingung. Gimana nih cara untuk mengakomodirnya? Nah, karena dulu kita lihat mungkin sebelum ada pembelajaran diferensiasi itu semua kita gebuk rata lah, kita semuanya sama. Begitu Pak Arya, Pak Dedi. Sehingga guru-guru itu memang harus tercerahkan dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini mengakomodir setiap kebutuhan murid. Gitu. Kalau tujuan pembelajaran diferensiasi sendiri itu apa mungkin Pak Aryo? Sebenarnya itu sebelum mungkin dulu sudah ada gitu ya, mungkin tapi dengan bahasa yang lain atau dengan konsep yang berbeda. TK itu diferensiasi sangat berkembang di TK, di PAUD ya, karena di PAUD itu tidak ada istilahnya tujuan pembelajaran yang istilahnya nanti setelah melakukan pembelajaran anak dapat tatap bukan, tapi di PAUD itu lebih pada menumbuh kembangkan pribadi, baik itu psikomotornya, pendidikan karakternya ya. Nah, ketika kita sudah sampai ke diferensiasi ini tujuannya sebenarnya hanya satu kalau bagi saya, itu bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Siap, mantap. Okay. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi saya juga baru belajar setahun ini ya, mungkin sama dengan teman-teman yang di guru penggerak. Betul. Cuman saya mencoba untuk membaca atau mencari literasi pembelajaran diferensiasi yang di luar apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau di pemerintah itu kan, di kementerian kita itu yang disiapkan kan adalah istilahnya aturan-aturan sederhana yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman guru itu tanpa berpikir nanti jadinya seperti apa. Hanya berdiferensiasi, beragam itu saja. Tapi saya mencoba mencari sumbernya, alhamdulillah ketemu 3 buku yang menulis itu ke Carol Ann Tomlinson. Nah, selama ini kita mendengar Tomlinson gitu aja. Saya awalnya berpikir Tomlinson itu laki-laki gitu ya. Ternyata Tomlinson itu perempuan karena namanya Carol Ann. Itu ternyata ada tiga buku beliau yang alhamdulillah sudah saya baca, sudah mulai saya pahami maksudnya. Mbak Carol itu menulis ada 3 hal ternyata, yaitu bagaimana pembelajaran diferensiasi sendiri, kemudian bagaimana kita menciptakan suatu kelas atau mengelola sebuah kelas yang berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih kita mengukur hasil belajar yang berdiferensiasi. Nah, itu Sobat Edu. Jadi tadi sudah dengar terkait dengan penjelasan dari Pak Aryo, dari Pak Slamet terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Itu tujuannya adalah salah satunya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Pak Ji. Boleh saya tambah? Monggo silakan. Jadi begini, di kurikulum kita itu sebenarnya perubahannya ada 4 hal kan ya. Jadi dari SKL sendiri, SKL-nya kan sekarang di profil pelajar Pancasila yang utama. Kalau dulu kan knowledge, sehingga sistem tesnya adalah USBN, YSBN, jadi tes kognitif kalau dulu. Tapi sekarang yang diunggah pertama kali adalah bagaimana kita menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu di SKL. Itu tentunya akan merubah kurikulum. Kurikulumnya seperti apa nih ketika kita ingin menumbuhkan profil pelajar Pancasila? Tidak mungkin kan kita
ngoyak-ngoyak anak-anak matematikanya harus dapat nilai 100, IPA 100. Itu enggak mungkin, itu enggak akan sudah terbukti kita gagal itu ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pinter-pinter tapi antri beli tiket biskup saja enggak bisa kan. Itu itu memang cerdas kita gitu. Akhirnya kan ketika kurikulumnya berubah, SK-nya berubah, akhirnya proses pembelajarannya kan harus berubah. Nah, ini yang dipilih oleh pemerintah kita itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ dipisahkan sekarang antara pelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. Di kokurikulernya itu sudah dimunculkan ini pelajaran P5, penguatan proyek pembelajaran penguatan proyek pelajar Pancasila sudah muncul. Nah, pembelajaran yang lain bagaimana nih ya yang diferensiasi itu bagaimana di sini memang berat sekali bagi guru, mohon maaf banget ini selama ini kan dikatakan kurikulum Merdeka itu mudah, simple, anak-anak senang. Tapi sebenarnya ini merupakan satu proses pembelajaran yang rumit bagi guru. Karena guru itu harus mampu menciptakan keberagaman di kelas sesuai dengan keminatan siswa, bakat dan minat anak-anak, gaya belajar anak-anak. Kemudian bagaimana supaya anak-anak itu bisa bertumbuh kembang maksimal sesuai dengan bakatnya, sehingga ketika anak sejak masuk itu sudah pintar gambar, lulus SD itu ya bukan gambarnya yang diorek-orek, gambarnya harus tambah bagus. Karena di SD diproses ngoyak-ngoyak matematika, akhirnya karena hobinya gambar ya, matematikanya tidak maksimal, kalian gambarnya juga kacau balau kan seperti itu. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu. Nah, ini mungkin terkait dengan pembelajaran diferensiasi nih, ada mungkin ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Mungkin Pak Arif, monggo Pak Arif. Mungkin Pak Slamet dulu. Oh ya, monggo silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih ini. Karena Pak Slamet juga sudah mengimplementasikan di sekolahnya. Sudah lulus PGP angkatan 4. Angkatan 4. Senior berarti ini, senior. Kalau sekarang itu udah angkatan 7 ya, angkatan 7. Udah angkatan 8, udah angkatan 4 udah senior ini. Ahlinya ahli mungkin itu. Kita saling belajar bareng. Betul, Ji. Gojek di Pak Ji. Siap. Selamat, siap. Begini Pak, kalau dari implementasi yang sudah saya berikan kepada siswa-siswi saya, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di lapangan, memang bagaimana seperti yang dikatakan Pak Aryo tadi, ciri-cirinya adalah bagaimana pembelajaran ini harus mengakomodir kebutuhan baik gaya belajarnya, baik itu minat belajarnya, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru agar bisa mengakomodir semua tersebut, semua kebutuhan murid tersebut. Nah, seperti halnya kemarin, jangan melihat, jangan menilai ikan dengan cara dia memanjat pohon. Oh, iya. Ini keren sekali nih. Ini sebuah tafsiran. Kalau kita menilai ikan dengan bagaimana cara dia memanjat pohon, dia tidak akan pernah berhasil. Sobat Edu semuanya, memang setiap siswa itu memiliki keunikan. Jadi salah satu itu kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Apalagi ini siswa sekolah dasar, karena saya guru SD, Pak Dedi. Siap. Saya di lapangan banyak sekali melihat anak-anak yang memiliki potensi, tetapi tidak terasah dengan baik. Tidak terasah dan tidak terarahkan. Tidak terarahkan. Karena memang dahulu, seperti yang dikatakan tadi, terlalu banyak beban untuk anak-anak. Matematikanya, sekarang mindsetnya mungkin ya orang tua zaman dahulu, orang pintar itu adalah orang atau anak yang memiliki nilai 100 matematika. Tetapi kita tidak melihat anak-anak yang memiliki bakat melukis, potensi di bidang yang lain, di bidang olahraga, mereka bisa sukses. Sampai mereka jenjang karir sukses malah melebihi orang yang pintar dalam mungkin matematika atau pelajaran yang lainnya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap anak lahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Siap. Berarti sekarang itu pembelajarannya menyesuaikan zaman. Menyesuaikan dengan karakter. Jadi kalau kita zaman dulu, pembelajaran dulu waktu saya waktu zaman Baula, sekarang terus diterapkan pada saat ini tidak nyambung, tidak sesuai. Dan juga mungkin 10 tahun lagi beda lagi Pak Dedi. Oke, jadi kita tadi udah Sobat Edu, kita tadi sudah
dengar ya, ciri-ciri dan karakteristik terkait dengan pembelajaran diferensiasi dari Pak Aryo maupun dari Pak Slamet. Nah, terkait dengan strategi diferensiasi itu juga saya sering mendengar ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, itu maksudnya itu apa gitu? Mungkin rekan-rekan Sobat Edu itu pengen penekanan atau penjelasan yang lebih dalam terkait dengan strategi diferensiasi ini. Kok ada diferensiasi konten, proses, produk itu bagaimana? Atau produknya berbeda-beda, atau kontennya berbeda, atau prosesnya yang berbeda, itu gimana? Coba monggo Pak Aryo dulu mungkin sekarang. Nggih, boleh nggih. Jadi strategi pembelajaran diferensiasi nggih, saya ulang kilas balik lagi kepada karakteristik dari pembelajaran diferensiasi. Tadi disampaikan banyak sekali gitu. Kemudian juga sebenarnya saya yakin Sobat Edu sudah banyak belajar lah tentang karakteristik ini. Saya hanya satu saja karakteristik dari pembelajaran diferensiasi itu, yaitu active learning. Sebenarnya yang penting di sini adalah bagaimana kita mengaktifkan anak supaya belajar. Sebagai contoh, anak yang psikomotor ketika gurunya hanya masuk ke kelas kemudian bawa catatan atau mencatatkan isi materi di papan tulis, maka anak yang psikomotor pasti tidak akan belajar. Di situ hanya anak yang belajar, yang pertama anak yang verbal, kemudian anak yang visual karena dia melihat. Tapi audio yang sering mendengar itu tidak akan belajar, belum belajar. Nah, bagaimana supaya gaya-gaya belajar atau kebiasaan belajar anak itu bisa terungkit, itulah fungsinya dari strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, strateginya guru harus upgrade kompetensi dulu. Yang pertama itu tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin bisa ikutin CGP gitu promosi. Karena apa? Harus ikut pada CGP itu tekankan. Sekarang ini kita ada gap yang sangat tinggi sekali antara kompetensi guru dengan kompetensi siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Anak-anak kita sudah main Mobile Legend, guru-gurunya baru WA-an aja. Ini kan terjadi gap informasi, kompetensi yang sangat luar biasa nih. Berarti guru harus belajar, upgrade kompetensinya, paling tidak melalui platform Merdeka Mengajar. Yang sekarang digaungkan pemerintah. Itu salah satu fungsi supaya guru itu juga di situ di PMM juga kontennya banyak banget itu. Banyak banget itu memang strategi pemerintah supaya guru itu mau mengupgrade kompetensinya secara mandiri. Itu yang pertama. Jadi kalau rekan-rekan guru itu nggak usah bingung mau mulai dari mana, itu bisa dari PMM ya. Kalau saya pernah dengar tagline-nya itu, saya mau belajar dari mana gitu. Apa saya harus nunggu buka PMM, narasumber mandiri gitu kan, ada konten-konten di situ kan membimbing guru supaya mampu melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Memang itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kenali anak-anak, kenali siswa kita. Seperti apa sih ragam siswa kita di dalam kelas. Kemarin alhamdulillah kebetulan saya sudah mencoba di 5 sekolah, ini di 3 SMP, uji coba, 2 uji coba. Saya coba mereka, yuk coba kenali siswa-siswa Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai, kalau SD kelas 1 sampai kelas 6. Itu mereka saya minta untuk memetakan kondisinya. Di dalam kelas itu ada anak yang istilahnya senang usil gitu ya. Betul. Cari usil saja dia. Aktif mungkin, Mbak. Iya, saya katakan bahasa guru-guru. Saya tidak menggunakan bahasa akademis. Guru-guru akan bengong gitu. Tapi ketika coba cari di kelas Anda anak yang usil, koncone masih sibuk belajar, ini malah ganggu temennya, ganggu gurunya, mungkin kursi gurunya dikasih permen karet gitu ya. Pernah. Nah, itu Mas Ali, Pak. Dulu saya sering itu kalau gurunya ini guru kok tugas terus, saya kasih aja itu permen karet. Pakai kaca gini nggak, pakai kaca gini. Itu nah, ya memang belajar kayak gitu. Jadi kita tidak boleh berpikiran anak kita itu sopan-sopan lah. Ya, betul. Kurang ajar semua gitu aja lah. Asik gitu. Jadi kita ada keasikan gitu. Kemudian kenali anak yang di kelas tuh diem aja dari jam pertama sampai jam terakhir diem aja, tapi kalau suruh tugas kerjakan. Kemudian anak yang kalau gurunya bercerita itu anak memperhatikan, bisa. Nah. Kemudian ternyata gurunya ketika mulai menggambar, anaknya tertarik. Nah, kan ada 4 karakter di sini anak-anak di sini. Nah ini Pak, ada anak saya itu yang pendiam tapi tidak mood dengan. Lah itu saya perlu bertanya, jangan-jangan bapak atau ibu ini mengajarnya salah deh. Lah kenapa? Itu namanya anak tidak berminat belajar gitu ya. Saya kan tidak boleh menyalahkan anak. Betul. Yang salah gurunya, salah yang dewasa gitu. Belajar, gitu. Iya, betul. Nah, orang dewasa pasti gitu. Jadi yang pertama mengenali karakter
anak itu karakter anak dulu. Setelah karakternya, gaya belajarnya, siapkan konten. Konten seperti apa yang Bapak Ibu bawa ke kelas. Ketika anak senangnya melihat-lihat, Bapak Ibu hanya bawa catatan untuk dicatat di papan tulis. Nggak menarik gitu ya? Pasti nggak belajar anak-anak. Nggak menarik, bosen ya. Jadi harus menyiapkan konten yang sesuai dengan gaya belajar anak. Gaya belajar. Apakah inilah terus? Lah setelah itu proses belajarnya bagaimana buat kelompok-kelompok nih. Ini berarti kan Pak ya, anak yang menang campurkan yang menang, yang rame campurkan yang rame. Kesemuanya tidak akan belajar semua. Rame tambah rame mungkin. Ya, benar tambah menang. Kalau di SMP saya ceritakan, kita SMP saya pernah ngajar SMP dulu itu satu kelas khusus anak-anak pinter, terus sampai ke sana kan sampai yang turah itu ya Bu ya. Iya. Lah ini tidak boleh, ini namanya diskriminasi. Coba kalau sekali terima murid ada 500 siswa, akhirnya dibuat menjadi 12 kelas. Yang pinter-pinter di kelas 7A misalnya. Nah yang kelas 12, yang kelas JK, yang kelas L, yang lain, kelas yang lain. Kelas yang paling gombrek itu kayak apa muridnya? Nah, guru yang masuk ke sini nyantai, guru yang masuk ke sini banyak doa. Ini harus Kelas yang lo jelas padai ya. jelas santai sekali. Namanya no target gitu ya. Gurunya yang kemeringet. Nah, ini harus diupload, dicampurin, namanya gender juga ya kan. Pembelajaran diferensiasi kan kita nggak boleh gender. Betul. Tidak mengatakan siapapun siswanya yang masuk kita kelompokkan, kita campur. Nah, disitulah mereka nanti proses. Proses belajar yang pertama di P3 itu profil pelajar Pancasila adalah saling menghormati keberagaman. Ini anak yang belajarnya cepat, ini anak yang lambat. Nanti ketika dibuat kelompok. Yang kedua ya, konten tadi itu pada proses dan konten itu ada 1 LK, lembar kerja, lembar belajar, di mana keempat gaya belajar anak itu bisa difasilitasi gitu. Panjenengan nggak usah mikir kamu nanti buat puisi ya, kamu nggak usah, nanti anak itu sudah memilih tugas, akan mengerjakan tugas yang sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Nah, itu cara menumbuhkan, jangan di-drill, oh kamu itu anak yang senang gambar, tugasnya ini enggak usah, cukup dalam 1 LKPD itu jenengan masukkan ke 4 ranah gaya belajar, jenengan masukkan, nanti anak akan milih sendiri. Itu masalah konten dan proses lah. Produk, bagaimana produknya? Produknya mereka akan mengerjakan produk sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Misalnya yang senangnya nulis-nulis, misalnya buat puisi, buat esai, buat apa. Kemudian yang senangnya gambar, mungkin dia membuat diorama atau membuat apa gitu, yang membuat media-media atau 3 dimensi. Kemudian yang senangnya psikomotorik, dia mungkin akan membuat naskah drama. Saya yakin seorang teaterwan atau dramawan itu dia itu bukan. Kalau dramawan yang suka ngasih uang. dramawan yang main sandiwara, aktor, aktris. Dia itu sama sekali bukan pembaca yang baik. Dia itu pasti seorang yang psikomotor. Karena dia senang bermain peran. Nah, betul. Ini semuanya akan terwadai, mereka akan muncul sendiri. Nah, di sini bagaimana alat ukur yang Bapak Ibu siapkan itu bisa mewadai dari keempat itu. Dari produk-produk yang muncul Pak ya? Misalnya visual dia buat PPT itu sudah senang sekali, buat poster senangnya enggak karu-karuan. Ini poster saya dihargai guru saya, bagus. Kasih penghargaan, apakah Bapak dan Ibu selama ini ada apresiasi? Itu siswa minat itunya nggak usah disuruh, bisa keluar sendiri. Udah lari sendiri lah. Itu nanti secara otomatis ketika seorang suka bermain peran, ketika dia harus membuat tugas, itu tidak usah dipaksa-paksa untuk membaca, dia akan membaca. Siap. Dan strategi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Ketika kita menyiapkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, itu saya katakan 0 besar sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi jika anak belum dilibatkan atau disibukkan dengan ragam gadget sehingga anak bisa mencari informasi tambahan di luar informasi yang diberikan oleh guru. Karena di sini guru datang ke kelas bukan sebagai sumber belajar utama, dia itu hanya mendampingi siswa, fasilitator, menemani siswa supaya anak itu bisa tumbuh, berkembang maksimal sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sumber belajarnya di mana? Tentu saja di
Android lebih banyak ke mengkonfirmasi nih, mengkonfirmasi terkait apakah ini benar nggak sih Pak gitu ya. Guru itu sifatnya confirm saja. Confirm saja. Oh iya betul, silahkan kembang. Itu. Okay. Nah ini Pak Slamet nih, mungkin dari tadi ada strategi diferensiasi mulai dari konten, proses produk. Pada saat Pak Slamet mengajar nih, implementasi di kelas nih kan pastinya sudah ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, media apa saja yang Pak Slamet gunakan itu untuk memfasilitasi rekan-rekan si peserta didik dari Pak Slamet ini? Iya, oke. Kebetulan Pak Slamet itu kelas 4 SD ya? Dan sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran ini. Nah, memang luar biasa tadi penjelasan dari Pak Aryo. Karena memang dari pembelajaran diferensiasi, mungkin saya menambahkan dulu dari Pak Aryo tadi. Memang guru sangat terbantu dengan PMM. Oke. Iya, kenapa? Karena sekarang guru tidak usah bingung-bingung mencari narasumber. Mau belajar dari mana dulu tuh? Betul, kapan saja, dengan siapa saja boleh. Kita sudah punya guideline-nya, sudah punya materinya lengkap di PMM. Jadi luar biasa, terima kasih sekali kepada Kemendikbudristek. Kasih aplaus dulu. Jadi kami menjadi sangat terbantu karena adanya PMM tersebut. Sehingga kami dengan adanya pelatihan mandiri, monggo Pak Rek sambil diminum. Kita bisa mengembangkan kapasitas diri. Kalau dulu kita harus mencari pelatihan Pak Aryo, Pak Dedi. Nyari ini ya, apa namanya? Seminar, kemudian pelatihan di kelas. Sekarang dengan adanya PMM ini terbuka dengan semuanya, dan itu semuanya free. Ya, betul. Tidak ada yang berbayar, dan itu kita sangat emang luar biasa itu, betul. Terbantu komplit dan update. Jadi kita bisa membantu sesama rekan guru yang ada di Indonesia agar berkembang sesuai dengan karakteristiknya jadi masing-masing. Pinternya radipek dhewe ngono wae. Dibagi mbek konsone. Dibagi. Malah kalau kita berbagi tambah banyak. Iya, betul. Rezekinya tambah banyak. Betul. Nah, tadi menyangkut dari pertanyaannya Pak Dedi terkait dengan hal tersebut. Kemudian di sekolah kami memang tadi ada beberapa diferensiasi, ada konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, ini implementasi yang saya gunakan terkait dengan media-media. Nah, mungkin bisa dicontohkan satu pembelajaran ya, gitu ya, betul. Biar lebih rekan-rekan dari Sobat Edu bisa lebih jelas. Biar nggak ngerambiang itu pito. Nah, betul. Ini sudah saya lakukan, dan ini saya padukan dengan media digital. Jadi memang agar transformasi digital ya khususnya untuk anak-anak bisa dimulai dari sejak dini. Oke, saya mulai kemarin dari pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi dalam salah satu pembelajaran itu, sahabat Edu semuanya, di kelas 4 ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, saya tidak usah repot-repot untuk mencari di luar sekolah, karena sumber daya alam di sekolah banyak dan melimpah ruah. Apalagi SD pakai nelan. Mau cari apa? Mau cari durian ada. Mau cari rambutan ada. Nah, tapi saya padukan Pak dengan digital, karena mungkin tidak ada sumber daya alam yang tidak ada di sini. Mungkin di daerah lain, mungkin di daerah Papua sana, ada daerah apa? Kita tidak mungkin harus ke sana biar melihat ini sumber daya alam di daerah Papua. Ini di daerah Kalimantan. Nah, kita memanfaatkan yang namanya teknologi. Ada YouTube, ada sebagainya. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, beberapa yang saya lakukan adalah bagaimana diferensiasi secara kontennya terlebih dahulu. Tadi yang disampaikan Pak Aryo. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini anak-anak bisa bebas, bisa melihat video secara langsung. Saya juga membuat LK-nya, Pak. Guideline-nya, sehingga untuk yang suka baca verbal, kemudian visual, auditory, kita akomodir di situ, sehingga anak-anak tidak usah semuanya terfasilitasi di situ semuanya. Jadi secara konten anak-anak bisa memilih, dan anak-anak merasa sangat senang, Pak. Karena apa? Aku ki ora iso nek kon moco secara runtut dari awal sampai akhir. Saya sukanya itu melihat video. Saya tuh sukanya nonton video. Gaya belajar siswanya. Gaya belajarnya berbeda. Nah, jadi Sobat Edu semuanya, kita harus memfasilitasi nih siswa-siswa yang demikian. Jangan sampai guru iki tak kasih catatan
semuanya silakan kerjakan dengan Pikir dhewe. Kerjakno dhewe kumpulke waktune 10 menit. Tapi jenenge nyiksa, Mas. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi bagaimana kita memfasilitasi siswa agar mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat, minat, serta dan gaya belajarnya tentunya saja. Nah, oleh sebab itu saya memfasilitasi beberapa nih gaya belajar anak yang untuk pemanfaatan sumber daya alam. Mereka juga bisa loh mengapresiasi sumber daya alam itu dengan cara membuat nanti ya di pembelajaran proses yang selanjutnya ini mereka bisa juga loh mengapresiasi itu tidak hanya dengan produk tersebut, hanya tahu mereka membuat puisi ada yang seperti itu. Bahkan mereka ada yang membuat Pak Aryo, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk mereka produknya dijual untuk wirausaha. Ada. Biasanya kinestetis seperti iya, betul. Jadi ya. kinestetis dia maunya dia itu praktek. Ya, jadi, langsung jadi begitu. Jadi prosesnya itu dia, Pak, saya itu berarti hasilnya itu bisa langsung kelihatan berarti, kelihatan, Pak, ya? Pak. Dan itu bisa anak-anak coba di mana saja, tidak hanya di sekolah. Jadi bisa di lingkungan rumahnya gitu ya. Bersama dengan teman-temannya ya mungkin memiliki kesamaan dalam gaya belajarnya. Ayo kita sama-sama buat. Contohnya kemarin kita buat kolak rambutan. Wes, kolak rambutan, cuy. Kolak rambutan pemanfaatan sumber daya yang rasanya. Tapi mau besok kalau main ke pasar lah buatkan. Siap. Kolak rambutan ini enak ternyata, Pak. Kolak rambutan. Itu pakai santan gitu? Iya, pakai santan. Kayak kolak tapi dalamnya rambutan gitu. gitu. Santan, iya, tapi kasihnya bukan pisang, bukan ketela pohon, tetapi kita rambutan. Yang sudah dikupas tentunya isinya sudah dikupas. Itu anak-anak membuat itu, Pak. Dan kadang-kadang kita tidak terpikirkan Sobat Edu semuanya hal-hal seperti itu. Dan itu anak-anak dengan kreativitasnya ini sudah ada anak iseng lagi kalau seperti itu. Iya. Keisengannya tersalurkan. Keisengannya tersalurkan. Yang disampaikan Pak Aryo, ternyata anak itu adalah anak yang malah di kelas itu tidak pernah mau memperhatikan kalau gurunya hanya berbicara depan, satu arah gitu ya. Satu arah, dia malah sukanya adalah saya tak keluar kemana saja, terus dia praktek sendiri. Nah, dalam hal itu, Sobat Edu semuanya, bahwa siswa tersebut memang betul-betul ingin gairahnya untuk dia kinestetik bergerak itu terfasilitasi. Nah, jadi seperti itu. Pembelajarannya dapat, Pak ya? Iya. Gaya belajarnya juga dapat. Jadi prosesnya gitu, diferensiasi prosesnya sudah dapat, kontennya. Sekarang produknya. Dari produk tersebut memang anak-anak memiliki keberagaman. Karena memang gaya belajarnya yang bervariasi begitu. Ada yang membuat sebuah produk seperti tadi kolak rambutan. Pak, saya mau buat juga mengapresiasi karena dia sukanya bahasa, kemudian verbal, dia buat puisi. Bisa, Pak. Jadi mungkin dia suka bercerita gitu ya? Iya, bercerita tentang disalurkan melalui puisi. Melalui puisi, kemudian juga melihat produk-produk yang lain gitu, Bapak. Sehingga mereka betul-betul dengan adanya pembelajaran diferensiasi tersebut, anak-anak terfasilitasi dan senang. Kemarin alhamdulillah kita mendapatkan prestasi, Pak, anak-anak yang kemarin kita mendapatkan juara di keterampilan pramuka, khususnya di pesta siaga, karena anak-anak yang kita belum tahu potensinya setelah diadakan diferensiasi pembelajaran muncul, Pak. Rasa percaya dirinya bertambah, mereka lebih aktif pembelajaran, dan mereka ternyata kalau kita lihat ya, kita nyambungkan mentalnya jos ya, Pak ya. Itu berarti jadi luar biasa. Profil pelajar Pansilanya muncul karena adanya pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya kita tidak tahu kalau tidak melaksanakan hal tersebut, tetapi dengan hal tersebut muncul ke permukaan, tambah percaya diri, mentalnya tambah bagus. Wah, itu suatu anugerah, dan kemarin alhamdulillah kita mendapat prestasi juara 1 di super sekali Sobat Edu, super sekali. Oke, terima kasih. Nah, ini Pak, ini mungkin kan tidak semuanya proses itu berjalan dengan baik nih. Betul. Misal dari kayak saya pernah sering dengar juga terkait dengan mohon maaf ini ada sindrom pensiun gitu. Mungkin ada rekan-rekan dari guru yang usianya mohon maaf sudah mendekati pensiun itu tidak mau berubah dan sebagainya. Apakah ada kendala, Pak? Ada kendala saat Pak Slamet mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di sekolah khususnya
di sekolahnya Pak Slamet? Ya, kalau guru-guru yang sudah mau pensiun kita menyebutnya kasepuhan, Pak. Oh, kasepuhan. Ya, itu adalah guru-guru kasepuhan. Tapi beliau ini meskipun mohon maaf Pak ya, ini yang bilang saya nggak berani, takut. Tapi jangan dikira guru yang kasepuhan itu minat motivasinya kurang boten. Itu sebenarnya memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan kita yang mungkin masih muda dan masih berkecimpung di dunia pendidikan baru begitu Pak. Nah, mungkin memang harus difasilitasi untuk guru-guru yang kasepuhan ini adalah bagaimana dia harus sabar, laten. Mohon maaf Pak tadi. Kita sekarang senior saja ya. Senior jangan kasepuhan dulu. Senior ini melihatnya kalau kita bilang kasepuhan. Jadi ini boleh saya potong ya. Boleh. Jadi saya tuh punya pengalaman banyak bertemu dengan guru-guru yang kurang 3 bulan pensiun, 1 tahun pensiun. Tapi saya lihat mereka itu semuanya semangat semuanya. Nah, itu Pak. Ya memang yang tadi saya sama sebagian kecil mungkin kendalanya. Saya pikir itu tergantung bagaimana jiwa kepemimpinan kepala sekolah. Nah, sebenarnya kata kuncinya di situ, bagaimana kepala sekolah itu bisa istilahnya mengoyak semangat seluruh guru itu, sehingga akhirnya bergetar dan akhirnya terbawa arus untuk ikut berubah. Itu kan semangat dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya seawal dia jadi bergerak menggerakkan, Pak. Bergerak menggerakkan. Kuncinya di situ sebenarnya. Karena di beberapa sekolah yang saya jumpai, ketika kepala sekolahnya semangat, ya semua gurunya semangat. Tapi ketika kepala sekolahnya, monggo Pak, silakan dilatih, saya fasilitasi panjenengan. Itu biasanya saya tidak jadi mengajar kalau di situ. Tidak jadi pasrah betul. Hanya saya ngajak teman-teman guyon aja, Udah oke mau pensiun, tapi sudah bisa buka misalnya Google Slide belum lah. Akhirnya pelajaran masuk akun belajar, Google Slide dibuka, sudah bisa. Sekarang coba tulis nama masing-masing di situ. Coba diwarnai yang rapi, Bapak dan Ibu kan guru. Mosok nama seperti itu dipaparkan kan tidak pantas. Selama Ibu guru, coba buat tulisan yang lebih menarik, hias gitu. Setelah itu saya masukkan ke kolaborasi. Ini saya punya Google Slide, alamatnya ini, silahkan apa yang Bapak Ibu buat tadi di screenshot, pastikan di sini. Nah, itu pelajarannya memang harus istilahnya berdiferensiasi, itu harus istilahnya terjun mengikuti keberagaman dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah juga ya. Lingkungan belajar itu salah satu karakteristik dari pembelajaran diferensiasi juga. Yang pertama tadi adalah active learning, yang kedua adalah menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Seperti apa lingkungan belajar yang tumbuh di situ, sehingga nanti diharapkan tidak ada anak atau guru yang belajar tanpa semangat. Seperti kita lihat di PMM, awal-awalnya kita hanya masuk ke akun belajar itu, Masya Allah, betul. Buat apa akun belajar gini terus saya berharap pandemi, saya berharap pandemi segera selesai sehingga bisa kembali ke masa lalu. Baru selesai PMM masuk, nah itu kan teman-teman tadinya juga masuk. Ya mungkin kadang kalau belum terima manfaatnya itu memang kadang belum terasa, Pak. Tapi kalau sudah terima manfaatnya itu pasti maksudnya mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa. Udah ini satu Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, saya yakin 70% guru-guru kita sudah berubah lah. Nah ini mungkin di sekolahnya Pak Slamet itu tadi, kendala-kendala itu pernah dihadapi nggak di itu? Sering, Mbak. Sering ya? Awal mula ya, apalagi kita kalau nggak mungkin kepala sekolah itu sendiri jangan-jangan menjadi kendala. Tidak ya? Aman, kepala sekolah aman. Memang awal ya, kita kembali kemarin yang saat pandemi, Pak, itu menjadi salah satu bagaimana tantangan untuk guru terkait dengan pembelajarannya sendiri. Ya, otomatis kita harus bisa ini transformasi digital itu tadi, Pak. Harus ke digital karena memang itu adalah salah satu alat atau media untuk kita bisa mengajar ke anak, tersampaikan ke anak bagaimana hak anak terpenuhi selama pandemi tersebut. Nah, tadi setelah pandemi berakhir, maka ada nih muncul PMM. Nah, PMM tadi, dan itu awal-awal guru-guru tuh mengeluh karena ini dari belajar ID dulu, belajar ID, kemudian bisa masuk ke pelatihan mandiri. Ini apa tuh, barang apa tuh? Tapi
berjalannya waktu ya, ini guru-guru yang senior ini ya, guru-guru yang senior itu memang mengeluh nih, tapi berjalannya waktu mereka tuh bisa menikmati, Pak. Kenapa bisa menikmati? Karena satu, motivasi dari kepala sekolahnya bagus. Tidak hanya kepala sekolah, Pak, pengawas, dinas pendidikan juga mendukung. Tentu saja BPGP Jawa Tengah juga mendukung. Oh mantap, pasti BPGP Jawa Tengah pasti mendukung. Ini tugas kita ulang-ulang melayani perubahan transformasi digital ini. Betul, nah itu jadi guru-guru merasa. Tapi berarti peran kepala sekolah itu memang sangat vital sekali ya pada saat adanya perubahan di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi peran kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, maka dia harus menjadi seorang figur yang teladan. Yang tadi bergerak menggerakkan gitu ya. Bergerak dan menggerakkan guru-guru yang lain begitu. Nah, di sekolah saya juga kami implementasikan namanya bagaimana tutor sebaya. Bagaimana yang muda, yang lebih mumpuni mungkin karena di bidang teknologi, di bidang digitalisasi lebih bagus, mengayomi kepada guru-guru yang lebih senior, sehingga terjadi kesinambungan, keseimbangan, semua pembelajaran juga bisa terfasilitasi dengan baik. Nah itu jadi tantangan-tantangan tersebut memang ada, Pak Dedi. Di awal-awal tuh berat sekali, saya akui memang berat. Di pandemi, kemudian awal sudah ada PLM, kemudian ada ID dan sebagainya. Nah, tetapi berjalannya waktu proses itu menjadi mudah karena kita bergerak bersama. Kita bergerak dan menggerakkan. Bagaimana kita mencari solusi dari kendala-kendala tersebut? Dari kepala sekolah, lingkungan, guru juga didukung oleh komite sekolah, paguyuban. Sehingga terjadi termasuk stakeholder di pemerintah daerah betul, ya. Pengawas, kemudian dinas pendidikan itu mendukung sekali sehingga adanya terjalin koneksi yang baik. Nah, sekolah kita jadi lebih bagus dalam implementasi kurikulum merdeka khususnya pembelajaran diferensiasi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum sesi untuk podcast ini habis. Jadi ada satu pertanyaan atau mungkin sedikit motivasi untuk rekan-rekan guru yang lain agar lebih siap untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin dari Pak Aryo, ada motivasi apa terkait guru ini biar saya lebih siap atau lebih pede secara mental maupun secara pengetahuan untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas gitu. Atau harus berani dulu atau yang penting nanti hasilnya pikir belakangan atau gimana kan nggak bisa seperti itu, Pak. Jadi mungkin monggo silakan. Motivasi yang pertama, guru harus semangat melakukan perubahan. Seperti kita ketahui terjadi besarnya gap kompetensi antara guru dan siswa. Siswa itu sudah terbiasa bermain Mobile Legends, gurunya belum. Nah, ini harus segera mengejar ketertinggalannya. Dan yang kedua yang sebenarnya ini penting tapi jarang muncul di pembelajaran diferensiasi adalah dampak. Kita kan selama ini mengenal konten, proses, produk. Ada satu lagi efek, dampaknya. Dampak terhadap lingkungan. Kemudian di sini guru harus berbesar hati karena ciri-ciri pembelajaran diferensiasi yang ketiga yang tadi pelan-pelan itu adalah guru harus istilahnya berbesar hati terhadap kesalahan anak, karena pada konsep pembelajaran berdiferensiasi ini pasti berbeda dengan yang lalu yang kita selalu knowledge harus tepat. Di sini anak siswa boleh salah. Sekarang mungkin dari Pak Slamet untuk rekan-rekan Sobat Edu, guru ataupun Sobat Edu yang saat ini berprofesi sebagai guru, mungkin ada motivasi untuk rekan-rekan guru yang lain ya, agar bisa lebih siap untuk menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Ya, untuk guru-guru se-Indonesia, Sobat Edu semuanya, dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, percayalah bahwa setiap siswa, setiap murid itu unik, memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Tidak ada yang namanya murid yang bodoh. Setiap murid pasti memiliki potensinya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita fasilitasi sebagai seorang guru untuk anak didik kita, untuk masa depan mereka ke depan, tentunya saja untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Begitu, Pak Didi. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu, saudara-saudara. Baik, mungkin saya bisa simpulkan nih dari obrolan yang begitu lumayan panjang nih, yang tadinya kita sebenarnya mau silaturahmi yang benar-benar sambung sedulur gitu. Jadi dari pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang memberi keluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut.
Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi yang digunakan. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menyiapkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang seperti saya sudah sampaikan. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat mengkolaborasikan antara diferensiasi konten, proses, dan produk. Serta penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi mengacu dan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada pada kebutuhan belajar murid. Jadi kita sudah mungkin ngobrol sudah hampir 1 jam di Sambung Sedulur Podcast BBGP Provinsi Jawa Tengah. Jadi gak terasa kita sudah 1 jam Sobat Edu, sudah saatnya kita pisah. Tapi jangan takut untuk Sobat Edu, karena besok Dedi akan menemani kalian kembali pada program yang sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita Sambung Sedulur Podcast BBGB Provinsi Jawa Tengah. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas kebersamaannya. Saatnya saya pamit. Dan Pak Slamet, Pak Aryo, terima kasih. Matur nuwun. Selamat beraktivitas. Stay tune BBGB Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jaya, 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 jaya. Monggo, ini ada cucur. Kalau di Jepang itu namanya ini.